Apa potensi jika data biometrik seperti retina mata disalahgunakan? Kami akan bahas bersama pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam Mas Ruby, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Mas Ruby, kalau lihat fenomena ini sempat mendaftarkan dengan retina mata. Seberapa penting sebenarnya data biometrik seperti retina mata ini menurut Anda? Baik, karena ini data biometrik sebenarnya memang penting. Memang sesuatu yang melekat dan unik di masing-masing individu kita. Mhm. Memang merupakan data yang krusial sama seperti kita punya sidik jari. Tetapi konteksnya sih sebenarnya dengan si WhatsApp ini Mhm. nggak ada masalah gitu loh kalau kita melihat secara teknis, secara ilmiah gitu ya. Nah, kalau pertanyaan Mbak Cynthia barusan, ini sama aja dengan kerahasiaan data fingerprint kita, data suara voice kita, Hmm. data retina kita itu adalah bagian dari data unik di biometrik di tubuh kita masing-masing. Jadi menurut Anda apakah tidak masalah ketika warga untuk mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp800.000 dan retina matanya direkam? Suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan Ya, atau seperti apa? kalau kalau narasinya seperti itu, kayaknya murah ya data retina kita dijual seperti itu. Hmm. Bukan, konteksnya gini, kita mesti melihat konteks yang pastinya secara teknik, secara ilmiah, ini World ID ini mempunyai konsep membuat platform global yang menjadikan ini identitas digital kita Hmm. yang unik untuk masing-masing individu di seluruh dunia. Mhm. Dengan menggunakan World ID yang Mhm. mana diambil data World ID kita berdasarkan retina kita masing-masing. Mhm. Kebetulan ini kan program atau aplikasi baru di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia kita baru nih, Hmm. walaupun total udah hampir 12 juta pengguna ya dia yang Ya. sudah mendaftarkan retinanya. Tetapi teknis yang perlu kita tahu adalah setelah data kita, retina kita diambil pakai alat biometrik mereka, itu datanya akan diproses sebentar untuk dijadikan sebuah iris code, sebuah data numerik khusus, Mhm. sebuah data hashing khusus. Jadi misalnya Ruby diambil datanya pakai device tadi, Ya. lalu disimpan sebentar datanya retina saya. Selanjutnya data retina saya akan dikonvert dengan algoritma khusus menjadi Mhm. sebuah iris code. Oke, saya Lalu Cynthia data Rompas retina masih saya yang menemani barusan Anda di Sapa Indonesia. di foto itu akan langsung dihapus oleh sistem mereka. Hmm. Dan yang masuk ke aplikasi saya menjadi Word ID saya hanya iris code, di Oke. mana iris code saya itu ditandatangani oleh sistemnya si Word ID dan menyatakan bahwa semua platform nanti yang akan connect ke sistem mereka menggunakan Ya. sistem mereka itu akan bisa memastikan bahwa iris code ini adalah benar Ruby, nggak bisa Oke, dirubah dan nggak Mas bukan Ruby tapi gini. itu pasti manusia. Nah, Ya, Mas Ruby, gimana? tapi gini, retina mata ini kan sifatnya akan melekat. Apakah jika ada potensi penyalahgunaan data, ini akan berlangsung bisa dikatakan mudahnya adalah seumur hidup gitu? Potensi-potensi Enggak. penyalahgunaannya seperti apa sih? Gini, potensi penyalahgunaannya kalau kita menggunakan retina mata kita untuk data-data penting kita, misalnya data finansial kita, aplikasi-aplikasi finansial kita, kita menggunakan biometrik pakai retina kita. Nah Mhm. itu ada potensi itu, tapi kan sekarang sangat jarang aplikasi ataupun device apapun yang menggunakan ini pakai retina. Nah itu jarang. That's why konsep ini digunakan oleh si World ID itu untuk Hmm. menjadikan biometrik sebuah identitas digital yang sulit untuk dipalsukan, Bang. Hmm. Nah, karena itu kebetulan memang belum ada dan mereka menggunakan teknik yang sangat complicated dan bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa mereka itu nggak menyimpan data kita. Mereka hanya menyimpan iris code, itu convert dari hasil retina masing-masing yang unik di masing-masing diri kita, dirubah menjadi iris code. Ini saya bukannya pengguna ataupun ngebela mereka, Hmm. enggak. Tetapi secara ilmiah itu bisa sangat dijelaskan gampang. Oke. Nah, terbukti dengan udah ada 12 juta lebih pengguna Ya. yang mendaftar gitu kan. Tapi Iya. memungkinkan tidak adanya penyalahgunaan data melalui retina mata ini ketika data apa kita bisa bilangnya apa, nasabah ini direkam oleh World ID ini? Enggak, saat ini belum ada Mbak, apalagi khususnya di Indonesia ya, belum ada
aplikasi perbankan yang menggunakan retina sebagai basis data kredensial untuk kita login, belum Hmm. ada. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Cynthia, saat ini belum ada risiko ke sana gitu. Hmm. Karena belum ada platform-platform tersebut gitu. Oke, saat ini kan untuk sementara waktu kegiatan ini dibekukan oleh Komdigi. Pendapat Anda? Ya. Sah-sah aja menurut saya. Menurut saya di negara saat ini kebetulan harus hadir di saat narasinya yang ditimbulkan netizen terkesan bahwa pengumpulan data retina itu diiming-imingi dengan pembayaran 200.000 sampai 800.000. Hmm. Nah, kalau lihat yang sudut pandang perspektif yang positifnya adalah ini kan platform baru. Mhm. Mereka membuat gimmick marketing, ya istilahnya bakar-bakar uang. Mereka mencari user-user baru dengan cara ya mengiming-imingi sesuatu. Dan uang itu bukan berupa cash ya. Uang itu masuk ke platform mereka lagi yaitu WorldCoin namanya. Worldcoin, ya. Nah, disitulah akhirnya mereka dapat user baru di WorldID, mendapatkan user juga baru di WorldCoin, di mana dua platform ini Mhm. mereka akan jadikan jadi satu, Mbak. Dan Ya. perlu kita ketahui, banyak yang tidak ketahui, bahwa mereka si WhatsApp ini itu sudah mendatangi pihak pemerintah bulan lalu, bulan Maret, Mbak. Mhm. Dan Mhm. sudah mau akan kerjasama terkait bantuan tunai langsung, nanti pakai sistem ini dan segala macam. Pengaplikasiannya banyak nanti yang positif ya. Oke, Tapi narasi yang kemarin beredar di Bekasi, karena banyak yang nggak tahu, akhirnya terkesan ini menjadi sesuatu yang negatif. Gitu, Mas Mbak Ruby, Cynthia. ini kan yang terpenting di sini adalah bukan bagaimana menyimpan jenis datanya, tapi bagaimana pihak tersebut mengelola datanya. Bagaimana Anda, menurut pandangan Anda, analisa Anda, pengelolaan melalui retina mata ini bisa dipastikan untuk hal-hal yang benar sesuai keinginan dari orang yang merekamnya? Baik, gini, simpel aja jawabnya bahwa mereka merekam retina kita hanya untuk sementara waktu untuk menjadikan World ID akun kita unik masing-masing individu. Dan setelah menjadi sebuah iris code dan masuk ke World ID kita, otomatis data retina kita akan dihapus. Nggak ada pihak siapapun yang menyimpan dan bisa mengakses, apalagi menghack setelahnya. Karena datanya sejak awal sudah dihapus. Jadi kita sudah bisa pastikan konsep yang digelar oleh World ID sama WorldCoin ini, security-nya itu malah mereka targetnya adalah menjadikan Mhm. sebuah platform yang mengamankan privasi kita ya, dan membuat nanti akan hilang tuh Mbak, akan hilang Oke. akun-akun bodong atau akun buzzer Mhm. AI dan akun nggak bisa lagi kita login sebagai Oke. bot gitu. Nah, Oke. semuanya nanti ke depannya akan positif. Oke, Mas Ruby, singkat saja, Mhm. tantangan apa yang akan dihadapi jika kita mengadaptasi, platform ini ataupun kita tidak mengadaptasinya? Oke, tantangannya. Kalau kita adaptasi aplikasi ini, kita akan kalau ini juga masih andai-andai ya. Andai aplikasi ini akan tergelar dan diterima semua di seluruh dunia, itu pasti akan nilai positifnya banyak. Tetapi saat kita nggak ikutan dan positif itu terjadi, ya kita akhirnya akan rugi gitu di saat komunitas internet di tempat lain itu Mhm. bisa lebih aman, lebih baik ekosistem internetnya dibanding kita, gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah, pakar digital Sama-sama. forensik, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.